Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Karim Family Y. Oke, kali ini saya akan membagikan cara atau tips and trick memasang wallpaper dinding. Caranya simple, tidak sulit. Karena kita memasangnya sendiri, yang penting adalah rapi. Nah, di belakang saya ini adalah dinding untuk ditempeli stiker ya, stiker dinding ya, atau yang biasa disebut bahasa gaulnya tuh wallpaper dinding. Nah, kali ini karena ada dua macam jenis wallpaper dinding, yang satu wallpaper yang belum ada lemnya, dan yang kedua ada wallpaper yang sudah merekat ada lemnya, seperti cutting stiker di motor-motor yang lainnya. Ini dinding di belakang ini akan saya beri wallpaper, tapi dengan cara saya sendiri, ya kan? Nah, karena saya serba sendiri, apa-apa sendiri. Benerin HP orang juga sendiri, meskipun dibayar cuma mie ayam doang nggak apa-apa. Yang penting ikhlas, bro. Oke, langsung saja. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang paling utama adalah nih, cutting stikernya ya guys ya. Cutting stiker ini cutting stiker model seperti stiker cutting motor. Jadi cutting stiker ini wallpaper dinding ini nggak usah dikasih lem lagi. Kalau yang tipe satunya yaitu wallpaper dengan bantuan lem, kita ada butuh lem lagi, seperti lem fog lah gitulah modelnya lah. Kalau ini kita udah simple, jadi masang sendiri udah oke lah. Kemudian yang kedua adalah kemoceng, ya kan? Kita butuh kemoceng. Ini alatnya kemoceng namanya, oke? Ini terbuat dari bulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lakban. Kenapa kita butuh lakban? Nah, tonton aja. Pokoknya sampai full videonya kalian harus tonton biar nanti nggak bingung ya. Kemudian yang ketiga adalah, tadi udah ketiga ya? Nah, yang keempat adalah meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur panjang dinding, panjang lebar dinding. Nah, akan kita pasang yang di belakang ini ya. Jangan lupa. Kemudian kita pakai silet. Karena saya punyanya silet ya kita pakai silet. Kalau misalnya kalian punya cutter lebih bagus. Cuman saya kan memanfaatkan barang-barang yang apa adanya aja di sini. Kemudian kartu NPWP. Kartu NPWP. Nah, kamu mau tahu kan caranya kenapa saya pakai kartu NPWP ini? Buat apa? Nah, simak terus ya. Kemudian kunci. Bisa kunci rumah, bisa kunci motor, bisa kunci sepeda, bisa kunci kamar, atau kunci kontrakan kalian. Nah, aneh kan, saya pakainya aneh-aneh segala macam nih. Ada kunci, ada kemoceng. Kemudian ada lagi tambang. Kita perlu tambang nih. Ini paling penting nih. Selain wallpaper dindingnya, tambang juga paling penting ini. Nah, kenapa paling penting? Tonton nanti ya. Dan yang paling penting dan paling penting banget dalam hal memasang wallpaper sendiri ini adalah ini nih. Segelas kopi hitam, oke? Nikmat. Yang penting kopi hitam dulu, karena kalau saya kan bikin video kayak gini malam guys, jadi kita harus perlu kopi hitam biar matanya tuh melek. Baca. Oke, kita langsung aja. Untuk kali ini memasang wallpaper, tutorial, tahu cara dan lain-lain lah. Pertama-tama kita harus mengukur dindingnya dulu guys. Oke. Oh ya, untuk wallpaper yang saya beli ini, saya jelasin lagi ya. Untuk wallpaper ini udah ada lemnya, jadi kalian tidak usah mengasih lem lagi di wallpaper ini. Bilang aja ke orang yang jualan tuh, bang, beli wallpaper dinding udah ada lemnya gitu, kayak cutting stiker motor. Kalau nggak tahu dia pentungannya pakai. Oke, nah ini ukurannya yaitu 10 meter kali 45 cm. Jadi
satu gulung ini biasanya kalau rumah itu tingginya sekitar 3 meteran. Itu standar ya. Kalau misalkan kalian lebih tinggi dari 3 meter, wah berarti kalian orang kaya. Oke. Nah, ini panjang 10 meter. Jadi lebar 45 cm, panjang 10 meter. Ini bisa dibagi 3 biasanya. Kalau kita misalkan memakai dinding 3 meter. Rata-rata 3 meter lah. Oke, kita ukur dulu ya. Ukur dulu dindingnya berapa. Oke. Agak ribet guys, soalnya saya di sini buat video sendiri ya. Karena malam sih. Oke. Kita ukur. Dinding saya ini cuman 275 cm atau 2 meter 70 cm. Jadi rumah saya rumah standar ya. Oke. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah kita memotong cutting stikernya ini. Jadi sebelum kalian memasangnya di sana, kalian harus memotong dulu ini menjadi beberapa bagian dengan panjang 2,7. Nah, tapi kalian gak harus dipaskan. Maksudnya kalau saya sih saran saya jangan dipaskan 2,7 ya. Lebihkan sekitar 30 cm atau maksimal 50 cm lah. Tergantung dari tinggi dinding kalian ya. Misalnya kalau ini kan 2,7, ini 10. Berarti kalau misalkan kita bulatkan 3, berarti masih sisa 1 meter. Nah, 1 meter itu bagi 3 lagi, ya kan? Masih bisa tuh 30-30. Jadi cukuplah. Kita sisakan 30-30 biar tidak kehabisan atau cukup ya. Ayo kita let's go, kita bagi dulu ya. A few moments later. Selanjutnya yaitu setelah memotong wallpaper dinding menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Oh ya, saya lupa di awal video tidak mengasih tahu harga wallpaper dinding saya ya. Karena saya belinya itu di toko, nah, tidak di toko online, karena saya di toko fisiknya ada dekat rumah. Itu harganya 40.000 sampai 45.000, tergantung dari model seperti apa yang kalian inginkan, dan kalian bisa tawar-menawar dengan yang punya tokonya ya. 40.000, pokoknya harganya 40.000 sampai 45.000 itu di toko fisik ya. Kalau di toko online mungkin bisa lebih murah, itu tergantung kalian mau toko fisik atau di toko online. Nah, oke, biar nggak kelamaan videonya, langsung aja kita melakukan pembersihan dinding dengan kemoceng ini. Nah, ini fungsinya kemoceng ini untuk membersihkan ya. Oh ya, di sini ada tangga. Nah, tadi lupa tuh, tambahin tangga ya, jangan lupa. Kalau nggak pakai tangga, agak susah juga. Kita bersihkan dulu dindingnya menggunakan kemoceng agar tidak ada debu yang menempel. Selanjutnya kita memasang nih tambang atau bahasa gaulnya tampar. Mungkin kalian yang bahasa Jawa tahu lah ini. Namanya tampar atau tali tambang. Oke. Nah, tali tambang ini fungsinya adalah, kenapa ini Pak Baliut? Maksudnya ruwet ya? Ruwet guys. Kita benarkan dulu. Kita butuh tambang dan juga kunci. Nah, ini kita butuh kunci nih. Karena buat apa? Ini untuk beban si tambangnya. Jadi, ketika kita memasang di atas nih, kita lihat di atas. Nah, ini aja guys ya. Biar kelihatan gitu. Nah, ketika kita masang di atas, nanti kita bebannya pakai ini. Jadi dia pasti bakal lurus. Jadi nanti untuk meluruskan stikernya kita gampang ya. Kita ikat dulu ininya. Kita ikat.
Kita ke bawah aja kali ya. Nah, kemudian, nah, ini kita butuh silet untuk memasang tambang ini di atas, oke? Jangan lupa ya, ini jangan dibuang ya. Nanti ini fungsinya untuk mengukur apa namanya, untuk menandai jarak tambang kita seberapa. Dan untuk memasang stiker yang pertama, saran saya kalian awal dari siku dulu, dari sudut ya, dari sudut, dan dari sudut itu kalian jangan dipaskan di sini ya, karena untuk dinding itu tidak presisi. Maksudnya tukang itu kan tidak presisi juga tuh, pasti ada sedikit yang melenceng atau belok-belok lah. Kalian lebihkan aja nih daerah sini nih, misalkan sini. Nah, ini dilebihkan segini, misalkan 20 cm atau 10 cm, agar ketika ke bawah dia lurus, bisa tutup ya. Oke, kita pasang. Nah, ini kalian lihat kan? Nah, ini dia apa namanya? Tidak pas dengan ini. Jadi biar ketika kalian memasangnya itu, bentar, saya dekatkan ya videonya ya. Nah, nih. Jadi memasangnya untuk talinya itu seperti ini, karena kan ukuran temboknya di sini nih, di sini kan. Nah, mau masang batasnya kalian harus melewati dari ukuran si cutting stickernya. Jadi ketika nanti kalian pasang, dia itu akan ke sini cutting stickernya, jangan pas di sini ya, jangan di pas di sini nih, soalnya ukuran tembok itu beda-beda. Maksudnya benar-benar tidak rata lah sampai ke bawah itu. Makanya kalian seperti ini ya pasangnya nih, biar gampang. Oke, kita kembali lagi. Kalau bandul kalian dirasa bebannya kurang berat, nanti bisa kalian tambahkan lagi ya. Jadi tidak usah seperti saya, ini kan hanya satu. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri biar bebannya pas. Maksudnya ketika dia ini lurus. Nah, ini, oke. Nah, kalau saya kan ini kurang beban nih, kita tambahin lagi aja bebannya, biar lurus. Yang penting jangan dikasih beban hidup. What? Beban hidup apa? Oke, nah ini sudah berfungsi untuk kita sebagai pokayoke. Kalau kita di bahasa manufaktur itu namanya pokayoke ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita untuk memasang cutting sticker yang sudah kita bagi. Nih cutting stickernya. Nah, kita pasang dulu guys, satu-satu. Yang penting adalah pemasangan pertama kalian ya. Kalau misalkan pemasangan kedua atau ketiga itu kayaknya udah gampang, karena yang susah itu pemasangan pertama. Nah, nih fungsinya kartu NWPP ini untuk merapikan ini guys, yang di samping-samping apabila tidak pas. Nih. A few inches later. Nah guys, ini untuk hasil yang pertama ya, yang pojok tuh.
Kita lihat. Ini untuk hasil yang pertama, yang pojok seperti ini. Tidak rapi sih ya. Soalnya kan ini temboknya atau dindingnya itu tidak rata. Jadi ya yang penting bisa lah. Ngopi lagi untuk memasang stiker selanjutnya ya. Pokoknya banyakin ngopi. Belum hari semakin malam, kita banyakin ngopi aja. Guys, kalau misalkan sudah kelar, Pocoyoke-nya bisa dicopot ya. Pocoyoke bisa dicopot. Tapi nanti untuk merapihkan kita terakhir aja. Yang penting kita pasang dulu aja semuanya. Pokoknya serba sendirilah. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa ya kan? Orang lain bisa, kita pun bisa. Sama-sama makan nasi guys. Harusnya kita pun bisa. Nah, ini hasilnya guys. Hasil dari pemasangan stiker wallpaper dinding oleh saya sendiri. Dan tidak sulit sih, hanya beberapa ada bagian yang menurut saya sulit. Itu di bagian pojok sini nih, di pojok sini nih, itu agak-agak sulit ya, karena itu di pas bagian apa namanya, pas bagian siku tembok ya. Nih, ini bisa kalian lihat aja nih. Nah, bagian terus itu di sini nih. Ini pemasangan ini nggak rata ya, tapi ya lumayan ya, karena ini temboknya juga udah nggak rata. Ini seperti ini bergelombang-gelombang, benjol-benjol kayak gini ya, karena ini temboknya guys. Karena temboknya jadi nggak bisa rapi ya. Kalau untuk pemasangan sendiri udah lumayan lah. Ini juga nih temboknya ya, ini temboknya nih, ini juga sama, ini temboknya ini nggak bisa. Nah ini tinggal dirapi-rapikan aja kalau misalkan emang belum rapi. Tapi kalau ini, kalau garis ini nih kan kelihatan nih, garis ini. Nah garis ini temboknya nih nggak rata, jadi harap maklum lah. Oke, nah seperti ini hasilnya. Nah. Oke, itu temboknya karena kurang rata. Oke, nah dilihat dari keseluruhan ruangannya. Nah ini untuk yang kecil ini, area yang ini nih, area yang ini saya pakai 2, jadi 45 cm dikali 2, hampir 1 meter ya, 1 meter kurang 10 cm. Itu saya pasang di sini karena saya tidak membutuhkan ruang banyak untuk yang di samping. Kemudian untuk yang di sini, yang tengah, untuk yang banyak ini, yang kelihatan banyak ini, nah ini saya pakai 4, 1, 2, 3, 4. Nah karena saya cuman beli 2 roll, jadi nggak cukup untuk menutupi sampingnya, tapi overall udah lumayan lah kalau untuk kita YouTuber buat background ya. Nah ini seperti ini hasilnya nih. Oke, hasilnya seperti ini.
Nah ini untuk bawahnya. Nah ini kayak gini nih kalau temboknya nggak rata nih. Akibatnya brenjol lagi nih. Apalagi yang ini nih. Aduh, nggak rata ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya namanya juga bukan ahlinya ahli. Bukan ahli core of the core ya. Ada benjol-benjol gini. ini bukan karena pemasangannya ya guys ya. Karena ini temboknya nggak rata ini. Namanya juga rumah yang penting standar. Nih, oke, ini bawahnya seperti ini. Ini bawahnya kurang rapi sih saya sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Tadinya harusnya sih nggak usah sampai sini ya saya silit ya, karena kan nanti di sini bawahnya saya ada karpet, jadi pasti ketutup. Lagian kalau misalkan apa namanya, kalau terlalu mepet, ini juga sih takutnya cepet keletek juga. Nih, ini juga sama, ini temboknya nih, pada benjol-benjol seperti ini ya. Maklum lah, nggak rapi. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ini apa adanya aja lah kadarnya. Karena kan saya masang sendiri guys, jadi ya maklum lah. Karena bukan ahlinya ahli, core of the core. Apa lagi ya? Pokoknya itu saja dari saya, tips and triknya. Yang penting meskipun kalian bukan ahlinya ahli atau core of the core, yang penting kalian yakin bahwa kalian bisa memasangnya, gitu aja. Karena kalau yang lain juga bisa, kalian juga pasti bisa. Nggak perlu apa namanya mengeluarkan biaya banyak. Untuk alatnya juga punya, bisa ada semua di rumah kalian. Seperti kunci, kemudian kemoceng, kemudian apa lagi tuh, tambang ya kan, silet atau apa namanya pisau, tangga. Kalau misalnya nggak ada tangga ya pinjam ke tetangga ya kan. Yang penting jangan ngembat aja guys. Oke, sekian tutorial dari saya, karena sekarang sudah jam 1 malam. Saya bikin video ini sekitar ya 2 jaman lah, 2 jaman sampai 3 jam lah. Karena saya sekitar mulai jam 10 tadi lah. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekian dari saya. Dadah. Assalamualaikum.